Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Dan kita melanjutkan bab yang ke-10 atau bagian yang ke-10, Shana'iul Ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf atau yang baik, sampai pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Berkata al-muallif hafizahullah, wa an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Ansar, semoga Allah meridai beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzihu, barang siapa yang diperlakukan dengan baik atau barang siapa yang diberi suatu kebaikan, maka hendaknya ia membalasnya. Fa illam yajid ma yujzi'uhu falyuthni alaih, namun apabila ia tidak mampu untuk membalasnya, maka hendaklah ia memujinya. Fa innahu idza athna faqad syakarah, karena sesungguhnya apabila ia memujinya, maka sungguh ia telah bersyukur, berterima kasih kepadanya. Wa in katamahu faqad kafarah, namun kalau ia sembunyikan, ia sembunyikan pujian kepadanya, maka sungguh ia telah mengkufurinya. Wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbai zurin, dan barang siapa yang berhias atau mengaku terhadap sesuatu yang tidak ia miliki, maka seakan-akan ia telah memakai dua pakaian kedustaan. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan hadis yang mulia ini, masih ada hubungannya dengan hadis sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita berbuat baik kalau kita diberi sesuatu yang baik, diberi hadiah atau diperlakukan dengan baik. Mereka telah berbagi dalam banyak urusan, mereka telah berbagi dalam banyak urusan, berbagi harta, berbagi kebutuhan-kebutuhan hidup, hingga sahabat muhajirin merasa sangat dibantu di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Maka sahabat muhajirin pun mengatakan, khifna an yadhhabu bil ajri kulli, kami khawatir ya Rasulullah bahwa semua pahala itu diborong oleh mereka.
Semua pahala diborong oleh sahabat Muhajirin. Nama apa? Sahabat Ansor. Ya, karena mereka sahabat Muhajirin tidak bisa membalas kebaikan sahabat Ansor. Maka Nabi SAW mengatakan, la ma da'autumullaha lahum wa athnaitum alaihim. Tidak seperti yang kalian kira. Tidak seluruh pahala itu diborong oleh mereka. Selama kalian mendoakan kebaikan bagi mereka, berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka, dan selama kalian athnaitum alaihim, memuji mereka. Yang kemarin sudah diterangkan, di antara makna memuji adalah berterima kasih. Nah, sama dengan hadis ini. Ya, kalau kita tidak mampu membalas kebaikan seseorang, maka setidaknya kita memujinya, yaitu dengan mengucapkan terima kasih ataupun mendoakan kebaikan kepadanya. Baik, kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala. Fal yujzi'hu. Di dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan fal yujzi'hu. Apabila kalian diperlakukan dengan baik, maka hendaklah balaslah kebaikannya. Kalau kita pernah ditolong, maka kita balas menolongnya. Kalau kita diberi hadiah, maka kita balas memberi hadiah kepadanya. Itu secara asal. Ya. Ai fal yukafi man sana'a ilaihil ma'ruf, yaitu balaslah orang yang telah berbuat baik kepadanya. Mulaqatan lil ihsani bil ihsan walil ma'rufi lil ma'ruf. Ya, sebagai apa? Mempertemukan antara kebaikan dengan kebaikan dan yang ma'ruf dengan yang ma'ruf. Fallahu ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsan, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Ya, yang artinya tidaklah balasan kebaikan melainkan kebaikan yang serupa. Jadi ini hukum asalnya. Segala kebaikan yang pernah kita dapatkan dari seseorang, sebisa mungkin kita balas dengan kebaikan yang serupa, atau kalau bisa yang lebih baik. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, dan tidaklah balasan dari kebaikan melainkan kebaikan yang serupa. Itu apabila mampu. Kalau kita mampu membalas kebaikannya. Wa idza kana ghaira mustati'in 'alal mukafaati, tetapi apabila ia tidak mampu membalas kebaikannya, yusni 'ala man kafa'ahu khairan, maka hendaknya ia memuji orang yang telah melakukan kebaikan kepadanya. Wa yad'u lahu, dan juga mendoakannya, hatta yara annahu qad kafa'ahu, hingga ia memandang bahwa ia telah membalasnya. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak bisa membalas kebaikan seseorang, maka jangan lupa untuk mengucapkan setidaknya terima kasih. Ini makna di antara makna athnaitum, yaitu kalian memujinya, mengucapkan terima kasih dan menyebut kebaikannya. Kemudian hadis berikutnya, an Usamah bin Zaidin qala, dan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang diperlakukan dengan baik, barang siapa yang diberikan suatu kebaikan, maka ketika ia mengucapkan kepada orang yang berbuat kepadanya jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh ia telah melakukan pujian yang baik. Maka sungguh ia telah
mengucapkan pujian yang terbaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menegaskan bahwa di antara ma'atsana dalam hadis sebelumnya yaitu fal yuthni alaih, itu kalian memuji mereka, yang kita terjemahkan dengan berterima kasih kepada mereka. Di dalam hadis ini juga demikian, yang tadi ya, wal yuthni alaih, hendaknya ia memujinya atau berterima kasih kepadanya. Nah, ternyata di dalam hadis ini dijelaskan makna memuji, ya, bahkan pujian yang terbaik bagi orang yang telah, yang artinya maka setidaknya kita ucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan Allah. Mungkin sebagian kita sudah bisa menyesuaikan siapa kita, satu orang laki-laki bisa, bukan didasari oleh betul-betul murni ingin mendoakan kebaikan kepada saudara kita yang kita tidak mampu membalas kebaikannya dengan perbuatan. Jadi doa ini minimal, dan doa ini harus kita munculkan dari hati yang terdalam. Betul-betul kita merasa berterima kasih, lalu kita mendoakan kebaikan kepadanya. Jazakallahu khairan. Nah, kalau seandainya kita niatnya mendoakan kebaikan, tetapi salah di dalam melafadzkan, maka ini bisa mengurangi, ya, bisa dikatakan mengurangi, ya, apa istilahnya, kualitas doa kita. Dan ini sering kita jumpai di antara sebagian teman-teman. Mungkin maksudnya baik, apa itu, khususnya dalam masalah tulisan. Sekarang kan zamannya kita itu apa, berkomunikasi lewat pesan singkat, ya. Kalau kita mengucapkan bertatap muka, mungkin semuanya hampir bisa dikatakan fasih, jazakallah khairan. Tapi dalam tulisan singkat ada bahkan banyak yang menuliskan jaza dengan mendobel huruf Z. Ini bukan hal yang terlalu penting sih, tapi kalau di double huruf Z-nya jadinya bacanya gimana? Jazza. Ya. Jazza. Jazakallahu khairan. Ini dalam bahasa Arab artinya sangat fatal. Jazza itu artinya memotong-motong, mencabik-cabik. Bayangkan kalau dipahami sesuai dengan lafaz aslinya, jazakallahu khairan, semoga Allah mencabik-cabikmu dengan kebaikan. Ya, coba antum buka di kamus ya, jazza itu artinya memotong-motong, mencabik-cabik. Ya. Adapun lafaz yang benar, ini kalau kita tulis dengan bahasa Arab ya, jaza dengan memanjangkan huruf zai, jaza, gitu ya. Adapun tulisan Indonesia ini menyesuaikan, mau ditulis JAZA atau JAZAA gitu ya. Itu mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau jazza, yang denger ini loh, yang baca dan tahu bahasa Arab, waduh, masa saya didoakan yaitu keburukan, ini kan nggak pantas, ya. Jadi betapa banyak kita menjumpai sebagian teman-teman yang insya Allah niatnya baik, berusaha untuk mengarabikan tulisan Indonesia, kan gitu ya. Tetapi ternyata salah, gitulah. Maka ini alangkah baiknya diperbaiki. Jadi teman-teman yang mungkin sudah sering mengucapkan, menulis ya jazza gitu ya, maka coba diperbaiki. Mungkin teman-teman yang lain nggak tahu. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "Fatsana'u alaihi", maka memuji orang yang berbuat baik kepada kita, yatanawalu du'a lahu bi dhahril ghaibi,
Ini mencakup mendoakan kebaikan baginya saat ia tidak ada. Ya, saat ia tidak ada. Kalau tadi kita mengatakan jazakallahu khairan, itu jelas kita mengucapkan doa kebaikan bagi orang yang kita ajak bicara, baik berhadapan dengan kita ataupun berkomunikasi dengan kita meskipun lewat yaitu alat komunikasi, tetap kita dianggap mendoakan kebaikan di hadapannya. Namun juga memuji itu mencakup mendoakan kebaikan saat orang itu tidak ada. Ya. Dan semacam ini ya bisa kita sesuaikan dalam kata ganti bahasa Arab ya, jazahullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Misalkan kita sedang berbincang-bincang, lalu kita mengingat bahwa fulan itu telah berbuat baik kepada saya, maka saya ucapkan jazahullahu khairan kepada beliau, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Kemudian wa yatanawalu dzikrahu bil khairi wal ihsan. Memuji orang yang berbuat baik kepada kita itu juga mencakup menyebut kebaikannya atau menyebutkan kebaikannya, menyebutkan perbuatan baiknya. Ya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang memuji orang yang berbuat baik kepada kita. Maka di dalam masalah ini secara asal diperbolehkan. Bahkan ini termasuk di antara bentuk membalas kebaikan seseorang. Jadi ketika menyebut nama fulan misalkan, lalu kita mengingat kebaikan-kebaikan dan jasa-jasanya, lalu kita sebutkan di hadapan orang lain pujian terhadapnya. Masya Allah, fulan itu seorang yang baik, seorang yang luar biasa. Kita sebutkan memiliki jasa yang sangat besar terhadap saya. Dipuji itu sebisa mungkin tidak mengetahui pujian kita, tidak mengetahui pujian kita. Ya, bahkan Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadisnya secara makna, kalau ada orang yang memuji di depanmu, maka lemparkan apa? Pasir di wajahnya. Nah, ini bagaimana? Kalau sandingkan dengan hadis ini, siapa? Di sisi lain kita untuk memuji orang yang, di sisi lain kalau ada orang yang memuji kita, kita dianjurkan untuk melempar. Di lain, kalau ada orang yang memuji kita, kita dianjurkan untuk melempar wajahnya dengan apa? Pasir. Maka wallahu a'lam bishawab, cara mengkompromikan dua hadis ini seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita mau memuji seseorang, jangan puji orang itu di hadapannya. Sebutkan kebaikannya di hadapan orang lain, untuk menjaga hatinya, untuk menjaga keikhlasannya, agar orang tersebut tidak gila dengan yang namanya pujian. Karena bisa jadi orang kita tidak ada pujian kita terhadapnya. Ya. Nah, kemudian wa ablagu ma yakunu sana, dan pujian yang terbaik. Pujian yang terbaik antakul, engkau mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, ini kalau kita mau memuji di hadapan orang yang berbuat baik kepada kita, maka ini pujian yang terbaik. Jazakallahu khairan, ucapkanlah doa kebaikan untuknya. Karena mungkin kita memahami yang namanya pujian itu menyebutkan kebaikan orang tersebut. Sekali lagi, Umar bin Khattab merasa bahwa kalau orang itu tahu keutamaannya,
maka akan memperbanyak doa jazakallahu khairan. Kemudian Syekh menjelaskan fama a'zama hadhil kalimata, maka betapa agungnya kalimat ini, wa ablaghaha fi tsana'i ala ahli al-ma'ruf wal ihsan, dan betapa ini merupakan pujian terbaik terhadap orang yang berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada kita. Lima fiha min i'tirafin bit taqsir. Ini di antara hikmahnya, perhatikan. Karena di dalamnya terdapat pengakuan atas kekurangan kita, wa ajzin anil jaza, dan tidak mampu untuk membalas, wa tafwidil jazai ila Allah, dan menyerahkan balasan ini kepada Allah, liyajziyahum awfal jazai wa atammah, agar Allah yang membalas mereka dengan balasan yang sempurna. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara hikmah mengapa ucapan jazakallahu khairan ini adalah pujian yang terbaik, ucapan yang terbaik ketika kita tidak mampu membalas kebaikan orang. Jadi seakan-akan mungkin sebagian kita hanya doa saja gitu ya, tidak mampu membalas kebaikan tapi hanya doa saja, seakan-akan ini doa biasa. Bahkan mungkin di antara kita, wallahu a'lam bishawab, ada yang merasa didoakan semacam ini kayaknya biasa saja. Padahal kalau kita perhatikan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, kandungan doa ini di antaranya adalah i'tiraf bit taqsir, diperlakukan dengan baik dan tidak bisa membalas kebaikannya, mengakui kekurangan kita. Ya. Jadi kita merasa kita ini tidak mampu untuk membalasnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita menyerahkan pembalasan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah yang membalasnya dengan balasan yang sempurna. Ya, apa yang kita apa-apa, tapi kita mengucapkan jazakallahu khairan. Ketika kita tidak mampu berbuat baik, maka kita serahkan itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Kemudian kama qala ba'dhum, sebagaimana ucapan sebagian orang, idza qasurat yadaka bil mukafa'ah falyatul lisanuka bisyukri wad du'a bil jazail awfa. Apabila tanganmu tidak mampu membalas, atau kalau kita terjemahkan dengan tekstual, apabila tanganmu itu terlalu pendek untuk membalas sebuah kebaikan, falyatul, maka panjangkanlah lisanmu dengan bersyukur dan berdoa kebaikan yang sempurna. Jadi kalau tangan kita ini terbatas, tidak bisa membalas, ini sebuah ungkapan apa tangan kita terlalu pendek. Maka apa yang bisa kita perbuat? Kita panjangkan dengan lisan kita. Kalau tangan kita tidak bisa membalas, maka balaslah dengan apa? Lisan kita, yaitu dengan bersyukur, berterima kasih, wa du'ai bil jazail awfa, dan mendoakan kebaikan yang sempurna. Nah, apalagi kalau kita bisa melakukan dua-duanya, tentu ini yang paling baik, yaitu kita membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa, lalu kita mendoakan jazakallahu khairan. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adza billahi fa'idzuh, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah maka berilah perlindungan kepadanya. Wa man sa'ala billahi fa'atuh, barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah maka berilah. Wa man da'akum fa'ajibuh, dan barang siapa yang mengundang kalian maka penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan barang siapa yang memperlakukan kalian dengan baik maka balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Namun apabila kalian tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakan kebaikan baginya hingga kalian memandang kalian telah membalasnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sebenarnya mirip dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu apa? Di bagian terakhir terutama, yaitu kalau kita tidak bisa membalas kebaikan seseorang maka balaslah dengan doa. Balaslah dengan doa. Dan doa terbaik, pujian terbaik adalah jazakallahu khairan. Ya, ini kesimpulan utama di dalam hadis ini. Namun di awal hadis ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita cermati. Apa itu? Kalau ada orang yang meminta perlindungan kepada Allah melalui kita, orang yang butuh bantuan perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya kita melindunginya. Hendaknya kita melindunginya. Demikian pula kalau ada orang yang meminta-minta kepada kita dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya kita memberinya. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Kalau ada orang ngemis misalkan dengan membawa nama Allah, misalkan bersumpah, demi Allah saya belum makan seharian, tolong beri saya makan. Maka di sini kita diperintahkan untuk memberinya. Kita diperintahkan untuk memberinya. Ya. Karena apa? Dia telah menyebut nama Allah di dalam meminta kepada kita. Demikian pula barang siapa yang mengundang kalian maka penuhilah undangannya. Terlebih kalau undangan itu undangan walimah. Terdapat hadis khusus tentang masalah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man du'iya ila walimati arusin falyujib." Barang siapa yang diundang walimah nikah, hendaknya ia memenuhi undangannya. Dalam riwayat yang lain, "Wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangannya, sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dari sini maka sebagian ulama memandang mendatangi walimah pernikahan atau memenuhi undangan walimah nikah, resepsi pernikahan itu hukumnya wajib, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, apabila di dalam undangan tersebut ada kemungkaran atau kita berhalangan, ini beda urusan. Ini beda urusan. Adapun undangan selain walimah, maka para ulama kita menyebutkan hukumnya sunnah, dianjurkan. Ya, dianjurkan, tidak sampai wajib. Nah, bagian terakhir dari hadis ini terkait dengan membalas kebaikan dengan kebaikan, kalau tidak mampu dengan doa. Kemudian saya menjelaskan, ai man sana'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, qalla au kathur, sedikit atau banyak, fakafi'u ala ma'rufihi, maka balaslah kebaikannya.
Wa dzalika bi'ita'ihi misla ma u'tiya atau misla ma a'ta. Yaitu contohnya dengan memberikan sesuatu semisal apa yang telah diberikan kepada kita. Au ahsana minhu, atau yang lebih baik dari kita. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW memotivasi kita untuk saling memberi apa? Hadiah. Dan ini dikaitkan dengan rasa cinta. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ini relevan dengan hadis kita. Kalau kita dikasih hadiah, balas hadiah tersebut sebisa mungkin. Ini diantara apa? Tanda kita saling mencintai. Nah, tapi kalau kita nggak bisa balas memberi hadiah yang serupa, maka kita beralih kepada doa yang terbaik. Tapi sudah masuk waktu Isya, kita azan terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan sedikit lagi penjelasan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala.
semuanya gratis, lalu nggak pernah mengucapkan jazakallah khairan sedikit pun, maka sungguh orang yang merugi. Tapi setiap kebaikan yang dia dapatkan, pada fulan jazakallah khairan sudah dikasih makan, jazakallah khairan sudah dikasih apa tempat tinggal, jazakallah khairan sudah dibayari listriknya, jazakallah khairan sudah dikasih apa namanya membayar untuk air, jazakallah khairan sudah dikasih pakaian, jazakallah khairan. Ya sudah, memang hidupnya seperti ini yang bisa dia maksimalkan. Maka sekali lagi sangat disayangkan kalau kita banyak mendapatkan kebaikan dari orang tapi kita nggak pernah membalasnya hatta dengan doa. Ya, ini sangat-sangat apa? Sangat-sangat memprihatinkan. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Kedua jazakumullahu khairan. Tapi kalau dilengkapi dengan jazakumullahu khairan katsiran. Taib. Ini yang sering kita jumpai pula ya. Jadi mendoakan jazakallahu khairan katsiran. Ini sering kita dengar. Apakah ini diperbolehkan? Wallahu a'lam bishawab. Di sini Syekh Abdul Razak tidak memberikan contoh dan memberikan tanggapannya. Yang beliau tanggapi hanya contoh jazakallahu alfa khairin. Semoga Allah membalasmu dengan beribu-ribu kebaikan. Nah, kalau jazakallahu khairan katsiran, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Kira-kira boleh atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Ada nggak pembatasan di sini? Oh, nggak ada. Kayaknya ibu-ibu yang sering pakai gini ya. Dan mantep jazakillahu khairan katsiran. Ya. Kalau ditanya apakah ada larangannya, ya tentu kalau kita mau melarang ya harus ada dalilnya ya. Apalagi ini perkara yang mungkin sebagian kita menganggapnya mubah.